saya Adina Tridania, absen 2 dari kelas 10 MIPA 5. Jangan lupa follow Instagram aku di @adinda_td. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Haflir Hartanti dari kelompok 3 absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Srihati, kelas 10 MIPA 5 absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Fajrila dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nur Zakiyatun Ibrosia, saya dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen saya 23. Perkenalkan, nama saya Reva Eka Amelia, nomor absen 28, kelas XM IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau keyakinan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama. Agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi. Pasal 18 dalam Kovenant Internasional PBB tentang hak-hak sipil dari politik menyatakan kebijakan dan menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu keizinan spiritual. Saya akan membacakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang kebebasan beragama. 1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. 2. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. 3. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. 4. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perilaku kerukunan antar umat berbeda agama. 1. Tidak mencela agama lain. 2. Bersatu untuk menciptakan kedamaian. 3. Tidak saling mengganggu dan mengejek. 4. Saling menghormati hari raya agama lain. 5. Bersatu untuk menciptakan kedamaian. 6. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. 7. Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. 8. Tidak menjelekkan agama lain lewat media sosial. 9. Tetap menjaga silaturahmi walaupun berbeda agama. 10. Membantu umat agama yang lain jika dalam kesusahan. 11. Selalu siap membantu apabila mereka dalam kesusahan. 12. Tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. 13. Saling menghormati dan menghargai antar umat yang berbeda agama. 14. Gotong royong dalam membangun sarana dan prasarana lingkungan sekitar. 15. Hormatilah selalu orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama. Istilah lainnya ialah Tri Kerukunan, kemajemukan
Bangsa Indonesia terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama, membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, disparitas sangat berisiko pada kesamaan konflik, terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses berjalan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh ribu kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku Indonesia. Hai, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat hayati dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak, agar tak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Tri Kerukunan Beragama ini meliputi 3 kerukunan, yaitu kerukunan interumat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam suatu agama melahirkan konflik dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Disparitas mazhab ialah salah satu disparitas yang nampak dan nyata. Kemudian, lahir pula disparitas ormas keagamaan. Walaupun satu akidah, yakni akidah Islam, disparitas sumber penafsiran, penghayatan, kajian, pendekatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah terbukti mampu mendisharmoniskan intern umat beragama. Konsep ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu wahana agar tak terjadi ketegangan intern umat Islam yang menyebabkan peristiwa konflik. Konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan sebab disparitas mazhab dalam Islam. Semuanya buat menciptakan kehidupan beragama dan tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua dari tri kerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kesamaan konflik sebab disparitas agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hayati yang rukun dan damai di negara Republik Indonesia. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk antar umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama bisa sinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah buat menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Tri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi salah satu solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama dan damai, penuh kebersamaan, bersikap toleran, saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentase agama penduduk Indonesia. 1. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah kompromi antara gagasan negara Islam dan negara sekuler. 2. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 2010, 87,18% dari pemeluk Islam Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, 6,96%. Kristen Protestan
2,9%. Kristen Katolik 1,69%. Hindu 7,2%. Buddha 0,05%. Konghucu 0,13%. Agama lainnya dan 0,38% tidak terjawab atau tidak dinyatakan. Pergi ke toko beli pita. Pitanya dimasukkan peti. Mohon maaf bila salah kata, jangan dimasukkan ke hati. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.